buat, yaitu kita harus membuka aplikasi SPSS. Terus di pojok kiri atas kiri, bawah kanan kiri terdapat tulisan variable text, variable view. Di dalam variable view ini terdapat beberapa kolom yang harus kita isi dengan, yaitu kolom yang pertama name, kita isi dengan hasil. Yang kedua tipe, kita isi dengan numerik. Yang seterusnya width, kita isi dengan angka 8, desimal kita isi dengan 0. Pada kolom label kita isi dengan hasil, dan pada kolom values kita isi dengan values label, kita isi dengan 0, dengan 0 gagal dan 1 berhasil. Kita klik OK. Kalau sudah kita klik OK. Missing kita isi dengan non, columns kita isi dengan angka 8, align kita isi dengan center, dan measure kita isi scale, dan input dan row kita isi dengan input. Kalau sudah selesai, kita klik lagi data view. Nah, di dalam data view ini ada beberapa kolom juga yang harus kita isi, yaitu hasil. Hasil ini kita bisa isi dengan angka atau langsung dengan huruf. Kalau sudah, kita buka file, kita save. Setelah itu kita buka analyze. Di dalam analyze kita klik non-parametric test, terus kita klik binomial. Di dalam binomial tanda panah itu kita klik. Di dalam define dictionary kita pilih cut point kita isi dengan 0, dan text proportion kita isi dengan 0,5. Terus kita klik OK. Kita klik OK. Di situ akan terlihat teks binomialnya, hasil 0. Terus kita kembali lagi. Di situ akan terlihat non-parametric, data non-parametricnya. HO proporsi gagal dan berhasil sama, dan HA proporsi gagal dan berhasil berbeda. Proporsi gagal 6/13 sama dengan 46%, dan proporsi berhasilnya 7/13 sama dengan 54%. Kesimpulan HO diterima dan HA ditolak. HO proporsi gagal dan berhasil sama. Sekian video teks non-parametricnya. Setelah penamaan variabel dibuat, langkah selanjutnya klik data view. Lalu isikan data penelitian, sehingga akan tampak di layar sebagai berikut. Dan langkah yang ketiga, kita berikutnya mengeklik menu analyze. Lalu pilih non-parametric test. Kemudian pilih related sample. 2 related sample.
Dan kemudian maka di layar akan muncul kotak dialog to related sample test. Selanjutnya masukkan variabel pre-test pre dan post-test post ke kotak tes pairing secara bersamaan. Kemudian pada bagian tes type berikan centang pada pilihan Wilsocon, lalu klik OK. Terdapat 3 cara dalam menentukan uji dua Lalu sampel klik tidak OK. berhubungan ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Matt-Whitney U-test. Dan Uji kemudian sampel ini dapat diterapkan akan pada muncul data output Wilsocon ranking. Dalam data ordinal tersebut, maka jelas dipergunakan statistik non-parametrik. Karena data ordinal tidak bisa dikenai uji normalitas seperti data berskala interval atau rasio. Tetapi dalam metode ini juga sering dipergunakan pada data berskala interval atau rasio tetapi tidak memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat tersebut dianggap berbentuk ordinal. Lalu yang kedua itu Kolmogorov-Simorov, yang dimana dalam uji ini untuk menguji perbedaan dua sampel yang tidak berhubungan berdasarkan distribusi frekuensi pada statistik non-parametrik. Mungkin kita lebih familiar uji Kolmogorov-Simorov untuk uji normalitas ini merupakan perluasan penggunaan data pada satu sampel. Diperluas oleh Littlefield sebagai uji normalitas dan akhirnya populer dipergunakan untuk menguji normalitas suatu distribusi data. Lalu yang ketiga ada cara Wolfowitz, yang dimana metode ini yang kita bahas di sini adalah metode Wolfowitz, sering juga disebut dengan Wolfowitz runs karena memang merupakan pengembangan dari uji run atau run test yang telah saya bahas di satu uji non sampel parametrik yang di mana pemateri pertama yaitu ISNA ini, bahwa jumlah run atau runs jamak menjadi penentu apakah satu sampel tersebut acak atau tidak. Uji ini juga diadopsi untuk dijadikan asumsi melalui uji klasik menjadi uji autokorelasi yang juga sangat populer atau sering dipergunakan. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan uji dua sampel tidak berhubungan ini di slide berikutnya. Atau independen. Terdapat 3 cara dalam menentukan uji untuk dua sampel tidak berhubungan ini. Yang pertama ada uji Matt-Whitney test, lalu ada Kolmogorov-Smirnov, yang ketiga ada Wolfowitz. Ketiga cara ini atau ketiga penerapan ini saya akan contohkan ke dalam satu kasus, di mana contohnya seorang peneliti ingin menilai ujian siswa apakah meningkat jika diadakan latihan soal terlebih dahulu, sedangkan sekelompok siswa diberi latihan terlebih dahulu sebelum mengikuti ujian, sedangkan yang lain tidak. Maka langsung saja kita masuk ke dalam SPSS. Di sini saya telah menyiapkan data atau telah menginput data. Kita bisa lihat di sini ada nilai dan kelompok, nilainya sampai 20, kelompoknya ada 2, ada 1. Maksudnya 2 ini adalah saya telah memberikan label. 2 ini itu tidak latihan, 1 latihan. Kita bisa lihat dulu variabel views. Tampilan variabel view-nya seperti ini. Semuanya sama kecuali value-nya. Di mana kita value labels-nya saya sudah beri label 1 untuk latihan, 2 tanpa latihan. Kita klik OK. Masuk ke data view. Kita langsung saja uji untuk Matt-Whitney test-nya. Kita arahkan kursor kita ke analyze. Lalu kita arahkan kursornya ke non-parametric test. Lalu kita arah kursornya ke legacy dialogs. Lalu kita arahkan kursornya ke two independent samples. Lalu kita klik. Lalu muncullah nilai dan kelompok. Nilai ini kita masukkan ke dalam test variable list. Lalu kelompok ini masuk ke dalam graphing variables. Lalu dengan pertama ini kan kita menguji Matt-Whitney terlebih dahulu. Maka kita centang atau cek seperti ini. Lalu kita arahkan kursornya ke define graphings. Ini merupakan labelsnya, two independent sampelnya. Kita isi saja grup 1 dengan 1, grup 2 dengan 2. Maka kita continue, kita klik OK. Maka keluarlah output dari uji Matt-Whitney test ini. Maka saya akan jelaskan terlebih dahulu hasil uji darang. N-nya sama, 20 data ya, 10 latihan tanpa latihan 10. Min ranks-nya maksudnya di sini adalah peningkatan rata-rata yang didapatkan oleh siswa. Kita bisa lihat latihannya 11,90 tanpa latihan 9,10. Selanjutnya ada sum of ranks. Maksudnya di sini adalah jumlah dari peringkatnya. Maka kita desimalkan saja. Kita komanya di belakang 0, jadi 119,00 dari min rank.
91-nya jadi 91,00. Lalu kita lanjut ke tes statistik. Di sini ada Man with you, yaitu nilainya 36,000. Ada Wilson W 91,000. Kita ambil saja di sum of rank yang di tanpa latihan. Lalu Z-nya min 1061. Lalu ada Masik jadi 0,289, ada Exazik yaitu 0,315. Maka hasil uji hipotesisnya, min HO tidak ada perbedaan nilai ujian siswa antara yang diberi latihan dan yang tidak diberi latihan. Ada min H1, ada perbedaan nilai ujian siswa antara yang diberi latihan yang tidak diberi latihan dengan alfa 0,05 dengan daerah kritis HO ditolak jika V value lebih kecil dari 0,05. Kita bisa lihat value-nya ini di tes statistiknya, yaitu 0,289, maka di sini kita bisa lihat itu lebih besar ya dari 0,05, maka otomatis HO gagal tolak sehingga tidak ada perbedaan nilai ujian siswa antara yang diberi latihan dan yang tidak diberi latihan. Kalau ingin diterima, pasti tentu saja harus lebih besar ya dari 0,05. Jadi selanjutnya kita uji Kolmogorov Smirnov. Kita sama saja datanya dengan satu contoh satu kasus, cuman perbedaannya di analyze. Kita arahkan kursor ke analyze, lalu kita arahkan ke non-parametric test, lalu kita arahkan legacy dialog, lalu kita arahkan di to independent sample, lalu kita klik. Nah, muncullah nilai dan kelompok, nilainya di test variable list, lalu kita klik OK. Maka muncullah output dari uji Kolmogorov Smirnov. Kita lihat frekuensinya sama ya, 20 data. Langsung kita lanjut ke statistik. Di absolutnya ada 0,400 nilainya, positifnya ada 0,000, lalu negatifnya ada min 0,400. Kolmogorov Smirnovnya Z yaitu 0,894, sedangkan signya itu 0,400. Maka penjelasan hasil uji hipotesisnya sama dengan uji Mark-Mitney tadi, saya tidak akan jelaskan lagi karena HO itu ada perbedaan nilai ujian siswa ya. Min H1-nya juga sama, ada perbedaan nilai ujian siswa antara yang diberi latihan yang tidak diberi latihan dengan alfa tetap 0,05. Kita lihat V value-nya di sini yaitu 0,400. Maka otomatis HO gagal ditolak sehingga tidak ada perbedaan nilai ujian siswa ya. Karena 0,400 ini lebih besar dari 0,05. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji Ward-Wolfowitz. Sama saja dengan datanya, cuma perbedaan di analyze. Analyze-nya tetap non-parametric test, lalu kita arahkan kursornya ke legacy dialog, lalu kita arahkan ke to independent sample, kita klik. Nilainya sama, kelompoknya sama, cuman centangnya saja yang berbeda. Ini kita pakai uji Ward-Wolfowitz, maka centangnya ke Ward-Wolfowitz. Runs. Maka kita klik OK. Maka muncullah output dari uji Ward-Wolfowitz test. Maka di sini saya akan jelaskan outputnya, N-nya sama ya, datanya 20. Lalu kita lanjut ke tes statistik. Ini minimum possible number of fraction 10 untuk minimum possible-nya, Z-nya min 230, Z-nya 0,414. Lalu kita alihkan maksimum possible yaitu 12, Z-nya 0,689, Z-nya itu 0,758. Penjelasan uji hipotesisnya sama, tetap ada perbedaan. Kita lihat P value-nya. Ini ada 0,414 dan 0,758. Maka di sini lebih besar ya dari 0,05, maka otomatis HO gagal tolak sehingga tidak ada perbedaan nilai ujian siswa antara yang diberi latihan dan yang tidak diberi latihan. Jadi menurut saya ketiga ini sama saja ya. Jelaskan materi UAS kami yaitu tentang uji data lebih dari 2 sampel tidak berhubungan atau independen. Baiklah, di sini langsung saja saya menjelaskan materi pertama. Nah, di sini kan yang pertama ada uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis ini digunakan untuk menguji apakah K sampel bebas berasal dari populasi-populasi yang berbeda. Nah, uji Kruskal-Wallis merupakan suatu uji padanan bagi analisis seragam dalam metode parametrik.
Kemudian mengawali pengelolaan data statistik non-parametrik K sampel independen menggunakan SPSS. Nah, langkah yang pertama yaitu klik analisis. Nah, yang ini ya teman-teman, yang analisis. Nah, kemudian klik non-parametric test, yang ini. Nah, kemudian klik lagi legasi dialog. Nah barulah itu muncul K independent sampelnya, yang ini. Nah, di bawah ini ada contoh soalnya, yaitu dalam bidang pertanian telah diketahui bahwa besarnya hasil tanaman padi di antaranya tergantung pada banyaknya pupuk urea yang digunakan. Nah, untuk menguji apakah rata-rata hasil padi akan meningkat dengan meningkatnya dosis pupuk urea yang digunakan. Nah, misalnya data hasil padi atau kuintal per hektar pada berbagai dosis pupuk urea atau kilogram per hektar. Nah, di sini pada tabel 6.1 ada data-datanya, itu dosis ureanya kilogram per hektar, bisa teman-teman lihat sendiri, dan hasil padinya kuintal per hektarnya ini. Kemudian di sini juga ada hipotesisnya, hipotesis HO. Nah, di sini ada rumus-rumusnya. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama masukkan data pada tabel 6.1 tadi ya, yang data ini masukkan ke variabel view sesuai dengan data yang diperlukan. Nah, masukkan ke tabel view, yang ini view. Kemudian istilah data pada tabel view sesuai dengan data yang diperoleh. Data yang ini seperti ini. Pada tabel view datanya dimasukkan sesuai dengan pada tabel 6.1 tadi ya teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya lakukan uji krusial Wallis dengan langkah yang kayak seperti di atas tadi ya teman-teman. Klik analisis, kemudian klik non-parametric test, kemudian klik legasi diagonal, barulah muncul K independent sample. Nah, kemudian langkah selanjutnya klik K independent sample sehingga muncul kotak dialog seperti gambar berikut ini. Nah, berikut ini. Nah, kemudian selanjutnya klik variabel hasil padi. Kemudian masukkan dalam test variable list. Nah, hasil padi. Nah, yang ini hasil padi variable yang kemudian masukkan dalam variable list tadi, hasil padi tadi. Nah, selanjutnya klik variabel dosis dan masukkan dalam Taufing variable. Nah, ya, ini teman-teman. Nah, selanjutnya klik Crustal Wallis pada tes type. Kemudian klik OK, akan muncul luaran. Ini Crown Wallis test akan muncul seperti ini. Nah, kemudian nah ini ya, yang ini. Nah, pada tabel rank menunjukkan bahwa dosis pupuk yang diberikan pada jumlah petak sawah yang sama dan nilai rata-rata peringkat yang terbesar yaitu dosis 200 sebesar 18. Nah, ini teman, yang 200. Yang paling besar ya, yang terbesarnya 200. Yang kedua ini 18 atau 1000 berapa ini, 1800 18 min rank. Kemudian pada tabel tes statistik menunjukkan bahwa analisis hipotesis dari penelitian tersebut nilai ekstansik atau 2 min trailer sama dengan 0,001 lebih dari 0,05. Nah, hal ini berarti tolak HO. Nah, berarti minimal satu dosis urea menunjukkan perbedaan rata-rata hasil padi dengan perlakuan lainnya, yaitu pada dosis 200 kg per hektar. 200 kg per hektar ya, ini tadi. Nah, baiklah, itu tadilah contoh soal atau penjelasan tentang uji data dua variabel lebih tidak saling berhubungan. Baiklah, itu tadilah penjelasan saya. Kalau ada kata yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.